Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sharing renungan firman Tuhan pagi ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudara-saudari semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dapat menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang terus boleh Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap perenungan kami pagi ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pagi ini terambil dari Mazmur 46 ayat 11. Begini firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Pernahkah kamu mengambil waktu untuk berdiam diri dan merenungkan beberapa hal yang telah kamu lewati? Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika mengingat semua hal itu? Mungkin bisa jadi kamu senang, terharu, ataupun kesal, dan segera ingin melampiaskan perasaan itu. Tapi pernahkah kamu berpikir, apa itu diam dan mengapa kita harus melakukannya? Secara sadar, kita telah melalui berbagai macam perjalanan hidup. Kadang kita merasa sangat lelah dan bosan dengan segala aktivitas yang ada, namun kadang kita merasa sedang sangat bersemangat untuk melakukan semua hal. Hal ini adalah hal yang biasa kita lewati, dan mungkin kita punya cara masing-masing untuk bisa melewati setiap kondisi yang ada. Akan tetapi tanpa kita sadari, ternyata kita seringkali memaksa diri kita untuk bekerja secara terus-menerus. Kita memaksa diri kita untuk berpikir secara terus-menerus demi mengatur strategi yang harus kita buat supaya mendapatkan sebuah hasil yang sangat kita inginkan. Kita mungkin memegang prinsip harus bekerja sangat keras agar semua yang kita dambakan itu bisa kita capai. Di satu sisi, bekerja keras tidaklah salah, karena faktanya dengan bekerja keras, kita bisa melatih diri untuk bisa memenangkan setiap perlombaan hidup yang ada. Namun di sisi lain, ternyata Tuhan sedang mengajari kita untuk diam. Diam yang benar-benar diam, tidak berbicara, tidak bergerak, ataupun berusaha melakukan sesuatu. Melalui firman-Nya Dia berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Kemudian saya juga mengambil suatu terjemahan lain, yaitu terjemahan New English Translation, yang menyatakan demikian, stop your striving and recognize that I am God, yang jika diartikan, hentikanlah usahamu dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Kira-kira apa maksud dari bagian ini? Kenapa Tuhan meminta kita untuk diam dan berhenti dari setiap apa yang sedang kita usahakan? Coba kita ingat, pernahkah kita saking berambisinya untuk mengejar apa yang kita impikan, kita sangat bekerja keras. Kalau dibilang orang-orang, kerja keras bagai kuda. Dan saking bekerja kerasnya, kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, sehingga seringkali ketika suatu hal itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita pun kecewa. Nah,
Karena hal inilah Tuhan meminta kita untuk diam. Diam yang berguna untuk membawa kita bisa merenungkan segala yang ada, baik yang telah kita lewati maupun yang saat ini sedang kita hadapi. Terlebih-lebih kita bisa dengan jelas melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa melihat dengan jelas tangan Tuhan yang menolong kita melewati segala musim hidup kita. Jika kita mundur sedikit melihat Mazmur 46 ayat 9-10, firman-Nya berkata, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api." Melalui bagian ini kita diingatkan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja dan pastinya akan selalu mendatangkan segala yang baik untuk kemakmuran, untuk kedamaian setiap umat-Nya yang ada di bumi. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan segala yang baik dan kita bisa memandang pekerjaan tangan Tuhan itu. Inilah yang Tuhan maksudkan agar kita lakukan dalam hidup kita, yaitu untuk melihat dengan jelas tangan-Nya bekerja. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk tidak berusaha dalam menggapai semua yang kita cita-citakan. Tapi Tuhan meminta kita agar bisa mengambil waktu untuk diam dan merenungkan apakah ketika kita berusaha untuk menggapai yang kita cita-citakan, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Bagian inilah yang perlu kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan yang telah begitu baik dalam hidup kita. Kalau ditanya kepada kita, apakah Tuhan pernah memberikan hal yang tidak layak untuk diberikan kepada kita anak-anak yang dikasihinya? Apakah Tuhan pernah tidak menolong kita ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup yang mengancam? Kita pasti bisa membuktikan bahwa Tuhan selalu mendatangkan hal yang baik bagi kita, dan Dia selalu hadir untuk menolong kita melewati semua yang ada. Jadi, ketika Tuhan saat ini meminta kita untuk diam, maka marilah kita diam sambil merenungkan semua pekerjaan tangan-Nya yang indah melalui hidup kita. Karena ketika kita diam dan terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat melihat tangan-Nya yang ajaib bekerja untuk mendatangkan segala yang baik. Dan ketika kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala yang baik bagi kita, maka kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan yang baik dan ajaib kepada semua orang, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan oleh segala bangsa yang ada di muka bumi. Maka mulai hari ini, marilah kita mau untuk menyediakan waktu kita secara pribadi untuk diam sambil merenungkan setiap pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki sebuah cita-cita yang ingin kita capai, libatkanlah Tuhan dalam setiap prosesnya, agar kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan terus bekerja menolong kita untuk memberikan segala yang baik. Diam dan lihatlah tangan Tuhan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah menolong kami dalam perenungan akan firman-Mu pagi hari ini. Hari ini Tuhan mengajari kami agar kami mau mengambil sikap diam untuk mengingat dan merenungkan setiap pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami sering lupa untuk melibatkan Engkau dalam setiap proses hidup kami. Mulai hari ini, kami mau menyediakan waktu untuk diam dan juga mengingat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami juga ya Tuhan, untuk bisa menceritakan setiap pekerjaan tangan-Mu yang ajaib kepada semua orang, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Ya Tuhan,
Kami juga mau menyerahkan setiap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang terus boleh menolong kami, memberkati dan menyertai kami dalam menjalaninya hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.